Pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa? Jawabannya tersembunyi dalam sejarah panjang yang penuh intrik, perang berdarah, dan strategi politik yang sangat cerdas. Ini bukan sekadar cerita tentang negara yang beruntung, tapi kisah tentang perjuangan, pengorbanan, dan sisi gelap yang jarang terungkap. Mari kita bedah bersama sejarah Thailand yang luar biasa ini. Jauh sebelum bernama Thailand, wilayah ini adalah rumah bagi berbagai kerajaan kuno. Salah satu yang paling awal dan berpengaruh adalah Kerajaan Sukhothai yang lahir sekitar abad ke-13. Raja Ramkhamhaeng, pemimpinnya yang paling terkenal, dianggap sebagai bapak bangsa Thailand. Dialah yang menciptakan aksara Thai dan meletakkan dasar-dasar budaya serta sistem pemerintahan yang kuat. Di bawah kepemimpinannya, Sukhothai menjadi pusat seni, agama Buddha, dan perdagangan. Bayangkan sebuah kerajaan yang makmur di tengah hutan tropis, dengan kuil-kuil megah yang mulai dibangun, menandai era keemasan pertama bagi bangsa Thai. Namun, seperti roda yang berputar, kejayaan Sukhothai tidak abadi. Di selatan, sebuah kekuatan baru muncul dengan sangat cepat, Kerajaan Ayutthaya. Didirikan pada tahun 1351, Ayutthaya tumbuh menjadi sebuah imperium maritim yang sangat kaya dan kuat. Letaknya yang strategis di pertemuan tiga sungai menjadikannya pelabuhan internasional yang ramai. Pedagang dari Tiongkok, India, Persia, bahkan Eropa datang silih berganti. Selama lebih dari 400 tahun, Ayutthaya menjadi salah satu kota termegah di dunia, dengan istana-istana berlapis emas dan ribuan kuil yang menjulang tinggi. Kekayaan dan kekuatan militernya membuat negara-negara tetangga gemetar. Tapi, kemegahan ini juga mengundang malapetaka. Ancaman terbesar datang dari tetangganya sendiri, yaitu dinasti Konbaung dari Burma, atau Myanmar sekarang. Persaingan antara Ayutthaya dan Burma adalah salah satu rivalitas paling brutal dalam sejarah Asia Tenggara. Perang terjadi berkali-kali, memperebutkan wilayah, sumber daya, dan supremasi. Puncak dari konflik ini terjadi pada tahun ke-1767. Setelah pengepungan yang panjang dan melelahkan, pasukan Burma berhasil menembus pertahanan Ayutthaya. Mereka menghancurkan kota itu hingga rata dengan tanah. Istana-istana dibakar, kuil-kuil dijarah, dan patung-patung Buddha dipenggal kepalanya, sebuah pemandangan tragis yang bekasnya masih bisa kita lihat sampai hari ini di kota kuno Ayutthaya. Ratusan ribu orang tewas atau ditawan. Kerajaan Ayutthaya yang agung pun runtuh. Di tengah kekacauan itu, muncul seorang pahlawan, seorang jenderal bernama Taksin, yang berhasil meloloskan diri dari Ayutthaya bersama sisa pasukannya. Dengan semangat juang yang membara, ia mengumpulkan kembali kekuatan orang-orang Siam, mengusir pasukan Burma, dan mendirikan ibu kota baru di Thonburi, di seberang sungai dari Bangkok modern. Raja Taksin berhasil menyatukan kembali kerajaan dalam waktu singkat. Namun, kepemimpinannya berakhir tragis. Konon, tekanan perang dan pemerintahan membuatnya mengalami gangguan mental. Ia akhirnya digulingkan dan dieksekusi, sebuah episode kelam dalam transisi kekuasaan. Setelah era Taksin, salah satu jenderalnya yang paling terpercaya, Chao Phraya Chakri, naik takhta pada tahun ke-1782. Ia mendirikan dinasti Chakri, yang masih berkuasa di Thailand hingga hari ini. Ia mengambil gelar Raja Rama pertama dan memindahkan ibu kota ke seberang sungai, ke sebuah desa bernama Bangkok. Dari sinilah era modern Thailand dimulai. Para raja dari dinasti Chakri, terutama Raja Mongkut atau Rama keempat dan putranya, Raja Chulalongkorn atau Rama kelima, adalah tokoh-tokoh visioner. Mereka menyadari ancaman baru yang jauh lebih besar dari Burma, kolonialisme Eropa. Di abad ke-19, Inggris sudah menguasai Burma dan Malaysia, sementara Prancis mencaplok Vietnam, Laos, dan Kamboja. Thailand, yang saat itu masih dikenal sebagai Siam, terjepit di antara dua kekuatan raksasa ini. Disinilah kejeniusan diplomasi raja-raja Siam dimainkan. Alih-alih melawan secara langsung, mereka memilih jalan modernisasi dan negosiasi. Raja Mongkut membuka negaranya untuk perdagangan barat dan mempelajari ilmu pengetahuan serta bahasa Inggris. Putranya, Raja Chulalongkorn, melanjutkan reformasi besar-besaran. Ia menghapuskan perbudakan, membangun rel kereta api, mendirikan sistem pos, dan mereformasi administrasi pemerintahan agar setara dengan negara-negara Eropa. Tentu saja, ini bukan tanpa pengorbanan. Siam harus menyerahkan sebagian wilayahnya kepada Inggris dan Prancis untuk menjaga kemerdekaan intinya. Mereka kehilangan klaim atas sebagian wilayah Laos, Kamboja, dan negara-negara Melayu di selatan. Inilah harga yang harus dibayar. Dengan menjadikan Siam sebagai negara penyangga atau buffer state yang netral antara kepentingan Inggris dan Prancis, para raja Siam berhasil mempertahankan kedaulatan mereka. Mereka memainkan kartu diplomasi dengan sangat cerdik, membuat kedua kekuatan kolonial merasa lebih untung jika Siam tetap merdeka daripada harus berperang satu sama lain untuk memperebutkannya. Memasuki abad ke-20, tantangan baru muncul dari dalam. Pada tahun 1932, sebuah revolusi tak berdarah yang dipimpin oleh sekelompok pejabat sipil dan militer mengakhiri monarki absolut. Siam berubah menjadi monarki konstitusional,
di mana raja tetap menjadi kepala negara, tetapi kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Nama negara pun resmi diubah dari Siam menjadi Thailand pada tahun 1939, yang berarti tanah orang-orang merdeka. Namun, kemerdekaan ini kembali diuji selama Perang Dunia Kedua. Ketika Jepang menginvasi Asia Tenggara, pemerintah Thailand saat itu mengambil keputusan kontroversial. Mereka memilih untuk bersekutu dengan Jepang, mengizinkan pasukan Jepang melewati wilayahnya untuk menyerang Burma dan Malaya yang dikuasai Inggris. Di sisi lain, sebuah gerakan perlawanan bawah tanah yang disebut Sri Thai atau Gerakan Thai Merdeka diam-diam bekerja sama dengan pihak sekutu. Berkat kelihayan diplomasi dan peran ganda ini, setelah Jepang kalah, Thailand berhasil meyakinkan Amerika Serikat bahwa aliansi mereka dengan Jepang adalah karena terpaksa. Hasilnya, Thailand tidak dianggap sebagai negara musuh dan berhasil menghindari hukuman berat pasca perang. Lagi-lagi, sebuah manuver politik yang cerdas. Sejarah modern Thailand sayangnya juga diwarnai oleh ketidakstabilan politik. Sejak Revolusi 1932, negara ini telah mengalami lebih dari selusin kudeta militer. Militer dan elite politik seringkali berebut kekuasaan, menciptakan siklus protes massa, kudeta, dan penyusunan konstitusi baru. Peristiwa-peristiwa kelam seperti pembantaian mahasiswa di Universitas Thammasat pada tahun 1976 menjadi luka mendalam bagi demokrasi Thailand. Konflik antara kelompok kaus merah dan kaus kuning di awal abad ke-21 juga menunjukkan perpecahan yang dalam di masyarakat. Di balik citra pariwisata yang indah dengan pantai-pantai eksotis dan kuil-kuil megah, Thailand menyimpan sejarah yang sangat kompleks. Kisah tentang bagaimana sebuah bangsa berhasil bertahan dari ancaman penjajahan melalui modernisasi yang menyakitkan, diplomasi yang cerdik, dan pengorbanan yang besar. Sebuah cerita tentang bagaimana mereka menavigasi Perang Dunia dengan memainkan peran ganda, dan bagaimana mereka terus berjuang dengan pergolakan politik internal hingga hari ini. Jadi, ketika kita melihat Thailand, ingatlah bahwa kita tidak hanya melihat negara yang indah, tetapi juga sebuah bangsa dengan semangat juang yang luar biasa, yang telah melalui api dan darah untuk mempertahankan kata Thai dalam nama mereka, kebebasan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten sejarah seperti ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.